Stop buang air besar sembarangan tepat. Kami seluruh masyarakat Kampung Waidente, Kecamatan Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah di channel ini, channel yang membahas tentang akreditasi dan seputar kesehatan lingkungan. Di sini saya selaku praktisi lapangan, yang mana saya adalah seorang sanitarian, ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini teman-teman bisa terinspirasi. Jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, ya silahkan di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dan video terbaru di channel ini ya. Pastikan kamu adalah orang pertama yang nonton di channel ini. Oke guys ya, sebelum kita lanjut simak dulu yang satu ini. Hai sobat kepoin Egi, apa kabar ya? Waktunya kita review kegiatan kesehatan lingkungan ya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi penting di video ini, tolong jangan di skip ya. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait bagaimana sih metode percepatan ODF ya, berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengalaman beberapa teman ya. Jadi di sini saya rangkum sehingga kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman tadi. Pada dasarnya persepsi tentang ODF harus kita samakan dulu ya, yaitu perubahan perilaku masyarakat buang air besar sembarangan menuju ke perilaku buang air besar di jamban yang sehat. Sebagai seorang praktisi, saya menerapkan beberapa metode untuk menunjang pekerjaan saya di lapangan. Ya, metode yang biasa kami gunakan dalam percepatan desa ODF atau SBS ya adalah perubahan perilaku masyarakat untuk mengakses jamban sehat. Jadi di sini saya menerapkan yang namanya CLTS, cuma lubang tai saja. Jadi saya tidak langsung tidak langsung menitik beratkan ke masyarakat bahwa mereka harus punya jamban yang permanen. Intinya mereka mengakses jamban yang sehat dulu ya. Namun jamban sehat itu tidak mesti harus permanen ya. Poinnya di sini bahwa masyarakat kita memiliki akses ke jamban yang sehat. Bukan bagaimana model jambannya, mau itu jambannya semi permanen seperti cemplung, lensengan ya, maupun ada juga yang komunal yang semi permanen ya. Yang terpenting adalah bagaimana jamban itu memenuhi syarat kesehatan. Sebelum lanjut kita harus tahu dulu apa aja sih syarat jamban sehat. Ada beberapa syarat jamban sehat seperti yang kita ketahui antaranya ya. Di sini saya hanya sedikit mereview saja ya. Saya tahu teman-teman semua sudah hafal apa sih syarat-syarat jamban sehat, namun di sini saya hanya mereview ya. Jadi syarat jamban sehat di sini yaitu yang pertama tidak mencemari sumber atau badan air, yang kedua tidak ada kontak antara manusia dan tinja, yang ketiga tidak berbau, yang keempat tidak ada akses binatang ke dalam lubang pembuangan, dan yang kelima aman bagi penggunanya serta melindungi estetika penggunanya. Oleh karena itu teman-teman, keberhasilan metode ini tergantung dari bagaimana pemahaman kita serta bagaimana kita melaksanakan pemetaan awal di wilayah yang akan kita intervensi tersebut. Ya, sebelum merealisasikan metode ini, alangkah baiknya ya dilakukan dulu hal-hal sebagai berikut. Ya, yang pertama, melaksanakan identifikasi masalah dengan cara melakukan pemetaan desa. Jadi pemetaan dilakukan untuk identifikasi desa atau kelurahan sesuai dengan tingkat kesulitannya ya. Biasanya sih di sini saya mengidentifikasi masalah dengan memberikan kode warna. Untuk desa yang sudah ODF diberi warna hijau. Jadi untuk desa yang mudah ODF diberi warna kuning, dan untuk desa yang sulit ODF diberi warna merah.
gimana sih kriterianya Bang? Kok ada yang sulit, ada yang mudah ya. Jadi kriterianya seperti ini teman-teman. Jadi desa yang kriterianya warna hijau adalah desa yang sudah aman dari BABS. Artinya sudah 100% masyarakatnya stop buang air besar sembarangan. Kemudian pada kriteria desa atau kelurahan yang saya labeli warna kuning, itu kriterianya antara lain adalah jumlah kakak yang masih BABS, belum punya jamban di desa tersebut tinggal sedikit ya, yaitu kurang dari 50 kakak atau lebih sesuai dengan sikon masing-masing daerah. Karakteristik masyarakat yang lebih kooperatif ya. Jadi di situ masyarakatnya sudah rata-rata sudah mulai kooperatif. Kemudian dukungan tokoh masyarakat atau aparat setempat, adanya dukungan dari pihak lain juga. Kemudian kondisi geografis yang mendukung ya. Kemudian pernah dilakukan pemicuan dan ada potensi masyarakat terpicu dengan dibuktikan dengan adanya komitmen dari masyarakat serta lain-lain sebagainya. Kemudian pada kriteria merah ya, desa merah yang saya labeli merah itu antara lain yaitu jumlah kakak yang masih buang air besar sembarangan itu masih sangat besar. Misalnya di atas 60% dari jumlah kakak di desa tersebut. Kemudian masyarakatnya kurang kooperatif dan perangkat desanya juga kurang tanggap. Kemudian kondisi geografis yang menghambat ya, misalnya dia berada di daerah yang perairan ya, di daerah yang rawan ya, jadi di situ ya agak sulit ya. Kemudian pernah dilakukan pemicuan tetapi gagal. Setelah itu tidak ada komitmen yang muncul dari masyarakat. Nah, itu adalah daerah yang sulit. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemetaan rumah-rumah yang belum memiliki jamban dan kemudian dilakukan updating data STBM ya di desa tersebut melalui pendataan yang biasanya saya meminta tolong kepada kepala dusun atau RT dan kader untuk mendata masyarakatnya sendiri yang nanti saya akan evaluasi dan saya dampingi seperti itu. Setelah dilakukan langkah tersebut ya, langkah selanjutnya adalah melakukan metode sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan advokasi kepada pimpinan wilayah, camat atau kepala desa. Dimulai dari camat dulu ya, agar camatnya bisa menekan kepala desanya agar mau terlibat dalam program ini. Kemudian apa saja sih yang dilakukan untuk advokasi itu, yaitu dengan melakukan pertemuan atau lokakarya kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membahas masalah buang air besar sembarangan dan pentingnya masyarakat memiliki jamban, serta melaksanakan penggalangan komitmen percepatan ODF dengan mengajak seluruh pimpinan wilayah dan muspika setempat serta perwakilan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung percepatan ODF. Kemudian membuat peraturan desa tentang larangan buang air besar sembarangan dan menerapkan sanksi sosial kepada masyarakat yang enggan membuat jamban meskipun masyarakat tersebut memiliki kemampuan secara finansial. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemicuan kepada masyarakat yang masih buang air besar sembarangan berdasarkan pemetaan awal tadi ya. Gimana sih pemicuannya ya? Konsep pemicuannya seperti ini. Yang pertama, kita melaksanakan pemicuan kepada kelompok masyarakat yang mampu. Tujuannya agar mereka terpicu untuk rela menyumbangkan dana atau sumbangan lainnya untuk keperluan gotong royong, sehingga yang mampu ini bisa membantu juga yang kurang mampu. Oke, yang kedua, pemicuan terhadap masyarakat yang mampu ini juga sebagai pelengkap terhadap pemicuan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Masyarakat yang sudah pernah dipicu dan sudah ada indikasi terpicu atau sudah timbul bibit kesadaran akan kebutuhan sanitasi, maka bibit kesadaran tersebut akan lebih mudah, akan lebih cepat terrealisasi karena akan dibantu oleh kelompok masyarakat yang lain atau kelompok masyarakat yang sudah punya jamban dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi. Nah, itu tadi intinya teman-teman ya. Intinya di sini kita pemicuannya bukan cuma di masyarakat yang kurang mampu saja, tapi masyarakat yang mampu juga, sehingga nanti ada dorongan sosial ya bagi masyarakat yang mampu membantu masyarakat yang tidak mampu. Jadi istilahnya di sini kita akan gotong royong ya. Kemudian membentuk komite atau satgas STBM desa yang terdiri dari ketua, yaitu dari kasih kesejahteraan, kepala dusun ya sebagai anggotanya ya. Jadi bisa membuat organisasi di Satgas STBM tersebut.
ya, yang anggotanya tadi yang saya katakan bahwa ketuanya itu bisa dari Kasih Kesejahteraan di Desa, kepala dusun, RT, tim penggerak PKK, dan kader, serta beberapa orang tokoh masyarakat atau natural leader yang terpicu untuk merubah perilaku buang air besar ini. Jadi komite STBM ini dibentuk di tiap dusun, teman-teman, ya, untuk memudahkan pemantauan atau monitoring kepada warga yang belum memiliki akses jamban sehat. Tugas dari komite STBM ini adalah, ya, sebagai fasilitator di masyarakat yang mengajak atau memotivasi masyarakat yang lainnya untuk bergotong royong membuat jamban sehat. Kemudian memonitoring masyarakat, ya, memonitoring jamban masyarakat, serta menjadi contoh di masyarakat dalam memberikan ide-ide inovatif terkait kemudahan membuat jamban sehat. Komite STBM ini harus tahu, teman-teman, peta masalah jamban di wilayahnya, ya. Yang peta yang tadi saya sebutkan itu, pemetaan yang saya sebutkan tadi itu dibuat oleh mereka, ya, sehingga lebih mudah dan dia lebih tahu yang mana-mana masyarakat yang belum memiliki akses, yang mana masyarakat yang sudah memiliki akses. Setelah mereka tahu pemetaan yang mana yang memiliki akses, yang mana yang tidak memiliki akses, ya, mereka bisa melakukan intervensi ke rumah warga minimal seminggu sekali. Jika komite STBM ini aktif, teman-teman, ya, dan rutin mendatangi rumah warga yang belum memiliki jamban, maka pemilik rumah juga akan merasa malu, ya, jika tidak memiliki jamban, sehingga mereka akan segera membuat jamban. Inilah yang saya lakukan di wilayah kerja saya, ya. Karena kenapa? Kalau tidak ada dorongan sosial dari tetangganya, dari tokoh masyarakat di sana, maka orang itu akan ogah-ogahan aja dan tidak akan membuat jamban, teman-teman. Jadi harus dikawal terus, harus dimonitor terus oleh Satgas STBM ini. Jadi susunan struktur komite STBM terdiri dari penasehat, ya, penasehatnya siapa? Yaitu Kades. Kemudian pembinanya itu siapa? Yaitu Sanitarian dan Babinsa. Ketuanya itu bisa dari Kasih Kesejahteraan Desa, wakil ketuanya bisa dari Kadus atau kepala dusun, sekretarisnya bisa dari tim penggerak PKK, dan anggotanya yaitu bisa terdiri dari ketua RT dan tokoh masyarakat yang lainnya, ya, atau natural leader, ya. Kemudian melaksanakan kegiatan lomba komite STBM dengan indikator penilaian, yaitu wilayah yang masyarakatnya paling banyak melakukan perubahan perilaku dalam tempo yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi di sini untuk memotivasi mereka, ya, untuk memotivasi para Satgas STBM ini, setiap menjelang Hari Kesehatan Nasional itu saya melakukan atau mengadakan lomba untuk mereka. Jadi saya melihat bagaimana antusias dari mereka untuk membuat progresnya lebih baik lagi. Kemudian kita merubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa jamban sehat itu mahal, ya, karena banyak masyarakat, ya, entah mereka itu cuman alasan saja atau memang betul-betul mereka menganggap bahwa itu mahal dan mereka nggak punya kemampuan secara finansial di situ, maka kita harus memberikan sosialisasi, kita harus membuat pola pikir mereka itu berubah, ya. Karena rata-rata mereka tidak membuat jamban itu karena beranggapan bahwa jamban sehat itu mahal dan harus permanen. Nah, di sini kita harus kasih berubah paradigma dari masyarakat sehingga masyarakat itu terdorong untuk membuat jamban yang sehat. Jadi kita harus menggalakkan juga yang namanya arisan jamban bagi masyarakat, ya, serta menerapkan jamban komunal bagi rumah warga yang saling berdekatan. Jadi teman-teman, untuk menghemat biaya di masyarakat itu bisa kita lakukan dengan cara komunalisasi jamban, ya. Kemudian kita menggalakkan juga yang namanya wirausaha sanitasi dan koperasi sanitasi dengan menggunakan sistem simpan pinjam dengan melibatkan toko material bahan bangunan di wilayah tersebut. Jadi di sini warga bisa menabung untuk keperluan pembuatan sarana sanitasi dan juga bisa melakukan peminjaman fasilitas sanitasi yang bisa dibayar cicil, ya. Jadi itulah pentingnya kita bekerja sama dengan toko material, ya, toko material, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk
pengadaan material pembuatan jamban. Jadi setiap sudut desa atau dusun yang kebanyakan masyarakatnya BABS dipasang papan peringatan untuk tidak buang air besar sembarangan ya, sehingga itu mengingatkan masyarakat yang ingin buang air besar sembarangan ya, apalagi biasanya masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai itu ya biasanya langsung aja gitu kan. Nah, bagusnya dipasang papan pelang ya, stop buang air besar sembarangan di tempat-tempat strategis seperti itu ya. Kemudian melaksanakan kegiatan gerakan gotong royong dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, membuat kesepakatan pemilihan desa lokasi sasaran gotong royong. Desa yang dipilih sebaiknya adalah desa yang kuning, yang dikasih label kuning, agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan mudah dan memiliki potensi untuk berhasil. Untuk selanjutnya, memperkuat kesepakatan lokasi sasaran ya, dan melakukan strategi perang gerilya. Apabila melakukan kegiatan lebih dari satu desa, maka lakukanlah strategi perang gerilya, yaitu cari desa kuning yang lokasinya dan mengepung atau mengelilingi desa merah seperti perang gerilya yang menyerbu dari sekeliling sasaran. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi desa merahnya misalnya ada beberapa desa yang tidak, maksudnya yang masih dalam zona merah ya. Jadi sekelilingnya itu harus minimal kuning semua atau hijau semua. Jadi tinggal dia yang belum ya. Kemudian kita serbu ya. Serbu dengan cara ya itu, kita kasih mereka motivasi dengan cara seperti itu ya. Apabila nantinya desa kuning bisa ODF akibat dari gerakan gotong royong tersebut, maka pada saat deklarasi ODF upayakan dideklarasikan dekat dengan wilayah desa kelurahan merah, dan aparat desa merah diundang dalam acara deklarasi tersebut dengan harapan mereka akan terpicu untuk segera berusaha mencapai ODF sebagaimana desa-desa ya di sekitarnya. Ya, lebih-lebih bila deklarasi tersebut dihadiri oleh kepala daerah setempat, sehingga akan memiliki dampak psikologis yang cukup besar kepada desa yang masih dilabeli merah. Demikian metode yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sanitarian di lapangan, yang mana metode ini ya cukup sederhana bagi kami. Yang bisa kami lakukan ya, apabila teman-teman merasa bahwa metode ini kurang sesuai, ya nggak apa-apa ya. Dan saya sarankan bahwa metode ini bisa teman-teman adopsi ya di daerah teman-teman dengan melakukan yang namanya modifikasi ya. Bagaimana caranya agar teman-teman di daerah atau teman-teman di wilayah kerjanya itu bisa ODF ya dengan menggunakan kearifan lokal masing-masing. Ini hanya contoh saja ya. Kalau teman-teman terinspirasi dengan metode ini, silahkan diterapkan di desanya. Oke, sekian dari video ini. Ya, bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan di like. Dan jika kalian tidak suka dengan video seperti ini, silahkan dislike. Dan jangan lupa tinggalkan jejak digital teman-teman di kolom komentar. Ya, siapa tahu saja ada saran untuk channel ini. Dan ada tambahan jika materi tadi yang saya bawakan itu kurang lengkap, ya silahkan ditambahkan di kolom komentar. Ya, terima kasih telah menonton video ini dan salam. Kecamatan ODF, stop buang air besar sembarang tempat. Kami seluruh aparat Kecamatan Dete Teladas di Kabupaten Tulang Bawang berikrar. Satu, kami seluruh aparat kecamatan siap dan menerapkan keberhasilan masyarakat Kecamatan Dete Teladas di Kabupaten Tulang Bawang. Yang telah berhasil stop buang air besar sembarangan, open defecation free ODF melalui metode pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat. Dua, kami seluruh aparat Kecamatan Dete Teladas mendukung
terwujudnya program sanitasi total berbasis masyarakat menuju Universal Access 2019. Tiga, kami seluruh aparat Kecamatan DT Telda siap untuk menumbuh kembangkan semangat kemandirian masyarakat di wilayah kami. Empat, kami seluruh aparat Kecamatan DT Telda siap melayani aspirasi masyarakat. Lima, semoga tekad kami ini akan mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah SWT. DT Teladan 8 November 2018. Ya, di sini warga bisa menabung. Warga bisa menabung